Lanjut. Wa minadh daruri litahkimi hadhil qawanin, dan salah satu hal yang daruri itu harus yang apa ya, yang wajib. Salah satu hal yang wajib ayyan tasiba 'alal mujtama'i wal qawaninil jariyati man yujriha. Dan salah satu hal yang harus ada, daruri, lazim, wajib ada, adalah apa? Ayyan tasib, untuk ditunjuk, untuk berdiri, untuk tampil alal mujtama, di atas masyarakat, wal qawaninil jariyah fiha, dan atas undang-undang yang berlaku di tengah masyarakat. Siapa? Apa? Man yujriha, orang yang melaksanakannya, pelaksana undang-undang. Yang memimpin masyarakat harus ada. Mayujriha, orang yang menjalankan hukum. Ala ma hiya alaih, atas apa yang seharusnya. Jadi harus ada pelaksana hukum, penindak hukum. Wa huwa mas'ul, dialah yang bertanggung jawab. Amma nusiba lahu, atas tugas yang dia ditunjuk untuk melaksanakannya. Wa khassatan binisbati ila ahkamil jaza, khususnya berkenaan dengan hukum jaza. Hukum jaza ini hukum pidana. Hukum jaza itu yang berhubungan dengan pelanggaran-pelanggaran, hukuman-hukuman, denda-denda. Falau lam yakun mas'ulan wajaza lahu ayyujazi wa an la yujazi wa ya'khudhal muhsina wa yatrukal musi lagha wad'ul qawanin was sunani min ra'sin. Jika dia orang yang ditunjuk untuk menjadi pelaksana hukum, falau lam yakun mas'ulan, jika dia tidak diberi tanggung jawab, tidak memikul tanggung jawab, dan wajazallahu ayyujazi, dan dia tidak punya hak untuk menghukum orang yang hendak dihukum, wa an la yujazi, atau tidak menghukum, wa ya'khudhal muhsin wa yatrukal musi. Oh ya, ini kebalik. Falau lam yakun mas'ulan, jika dia orang yang ditunjuk ini dia tidak melaksanakan tugas dengan baik, dan dia diperbolehkan untuk menghukum atau tidak menghukum semau dia, atau mungkin menangkap orang yang baik, sementara orang yang pelaku-pelaku kejahatan dibiarkan. Kalau itu yang terjadi, orang yang pendosa, kriminal dibiarkan, orang yang baik, ahli masjid, ahli idrus, imdad, ditangkapin, maka yang terjadi apa? Lagha wad'ul qawanin. Undang-undang yang dibuat ya percuma. Undang-undang itu kan dibuat supaya orang yang berbuat jahat dipenjara, orang yang baik didorong, dihormati. Ini malah sebaliknya. Jika itu terjadi, maka hukum-hukum itu akan sia-sia. Was-sunan, dan tradisi-tradisi, adat-adat yang sudah dibuat akan menjadi sia-sia. Min ra'sin. Min ra'sin ini biasa disebutkan dalam bahasa Arab yang menunjukkan arti sama sekali. Jadi dari akarnya sudah habis, bisa dilaksanakan. Hadhihi usulun uqalaiyah. Ini adalah prinsip-prinsip logis. Ini logis semua nih. Ini adalah prinsip-prinsip logis jariyah. Hadhihi usulun uqalaiyatun jariyah fil jumlah, yang dia berjalan secara ya umumnya seperti itu. Fil mujtama'atil insaniyah, pada masyarakat manusia. Kapan? Mulai kapan ada hukum akal semacam ini? Yang mengatakan harus ada undang-undang yang mengatur, harus ada yang menjalankan undang-undang itu. Dan
Ini berlaku pada masyarakat manusia, dan sekarang kita menyaksikan dengan masyarakat manusia kan seperti itu. Pertanyaannya, sejak kapan masyarakat manusia mengenal hal semacam ini? Kata beliau, mundu istaqarra hadzal naw'u 'alal ard. Semenjak jenis manusia ada di bumi ini, cara berpikir semacam ini sudah ada. Jadi ini cara berpikir yang dari zaman Nabi Adam sudah ada. Bahwa orang yang bebas sebebas-bebasnya, tapi dia tidak boleh untuk menyinggol haknya orang lain. Dia tidak berhak untuk merusak tatanan. Munba'itsah, usul ini munba'itsatun an fitratihimul insaniyah. Usul ini muncul dari apa? Dari fitrah kemanusiaan manusia. Wa qad dallatil barahinul aqliyah. Burhan-burhan akli, yakni dalil-dalil akli telah menunjukkan. Wa ayyadaha tawatur anbiya'i war rusuli min qibalihi ta'ala. Bukan min qablihi ya bacanya ya. Wa ayyadaha, dan dalil-dalil akli tadi didukung dan dikuatkan oleh apa? Oleh tawaturul anbiya'i war rusul. Datangnya para nabi dan rasul silih berganti dalam jumlah yang banyak. Mereka datang dari mana? Min qibalihi, dari sisinya. Dari sisinya siapa? Ta'ala, dari sisinya Allah Ta'ala. Apa yang ditunjukkan oleh dalil-dalil akli dan didukung oleh para nabi? Apa yang didukung? Ala annal qawaninal ijtima'iyyata, bahwasanya hukum-hukum sosial, wasunanal hayah, dan tradisi-tradisi kehidupan, yajibu an takuna min indihi ta'ala, harus berasal dari Allah. Hukum sosial itu, tradisi yang benar itu seharusnya datangnya dari siapa? Dari Allah. Berdasarkan dalil akli dan berdasarkan ajaran para nabi. Dan hukum-hukum sosial yang datang dari Allah itu apa? Wahiyya ahkamun. Bentuknya adalah hukum-hukum. Wa wadhaifu insaniyatun, dan tugas-tugas kemanusiaan. Yang mana hukum-hukum tadi dan tugas-tugas tanggung jawab tadi tahdi ilaihal fitratul insaniyah, yang sejalan dengan fitrah manusia. Wa tadman sa'adata hayatih, dan menjamin kebahagiaan hidupnya. Wa tahfadhu masaliha mujtama'ih, dan akan menjaga kepentingan-kepentingan masyarakatnya. Jadi kalau kita menjalankan hukum-hukum yang datang dari Allah, fitrah manusia akan tercerahkan, kehidupan manusia akan terbahagiakan, kepentingan kita juga akan terlindungi. Wa hadhihi syari'atus samawiyyatul fitriyah, syariat samawi yang sejalan dengan fitrah ini, siapa yang membuat? Wadhi'uha, pembuatnya. Wadhi' artinya pembuat. Wadha'a yadha'u artinya bukan hanya meletakkan, tapi juga membuat. Makanya ada kata-kata haditsun maudhu', hadis yang dibuat-buat, hadis palsu. Wadhi'uha, yang membuat syariat samawi ini adalah huwallahu subhanahu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mujriha min haitsus sawabi wal iqab, dan yang menjadi pelaksana hukum ini, syariat ini, maksudnya pelaksana itu apa? Yang akan memberikan pahala kalau ada orang yang patuh melaksanakannya, atau memberikan iqab bagi yang tidak mau melaksanakannya. Siapa yang berhak untuk melaksanakan itu? Huwallahu ta'ala, dia adalah Allah. Wa mautinuhuma mautinur ruju'i ilaihi ta'ala, tempat akan orang mendapatkan sawab dan iqab. Mautin artinya tempat. Wa mautinuhuma, dan tempat untuk mendapatkan sawab dan iqab tadi, kapan itu? Di tempat mana itu? Mautinur ruju'i ilaihi ta'ala, ketika manusia tempatnya sudah kembali kepada Allah.
Siapa yang menjadi mujri? Siapa yang akan memberikan pahala? Siapa yang memberikan siksa? Dia adalah Allah. Wa muqtada tashri'ihi ta'ala hadhihi syara'i' as-samawiyyata wa'tibaruhu nafsihi wa'tibaruhu nafsahu mujriyan laha. Dan muqtada di sini adalah artinya puncak, ya. Puncak atau ya puncak dari atau keniscayaan, ya. Keniscayaan dari disusunnya syariat oleh Allah, syariat langit ini. Kemudian wa'tibari nafsihi, dan Allah menganggap dirinya dan menempatkan dirinya sebagai mujriyan laha, sebagai pelaksananya. Maksudnya pelaksana itu apa? Yang akan memberikan pahala bagi ketaatan, yang akan memberikan siksa bagi yang melakukan kesalahan dan dosa. Annahu, keniscayaan dari tasri' ini adalah annahu aujaba ala nafsihi ijaban tasyri'iyan. Dia harus, keniscayaannya dia harus mewajibkan pada dirinya dengan sebuah kewajiban yang tasyri'i, walaysa bitaklini, an la yunaqidha nafsah. Dia harus berjanji untuk tidak bertentangan dengan dirinya sendiri. Tidak bertentangan dengan diri sendiri. Jadi Tuhan tidak boleh menentang dirinya sendiri, membuat keputusan dan perbuatan yang berbeda dengan dirinya sendiri. Wala yatakhallaf biihmali au ilgha'i jazain yastaujibuhu khilafun au i'malu jazain la yastahiquhu amalun. Apa maknanya? Maknanya begini. Jadi Allah jangan sampai dia menentang keputusan dirinya sendiri. Jangan berbuat yang berbeda dengan dirinya. Sehingga kalau dia melakukan perbuatan seperti itu, apa yang terjadi? Yatakhallaf biihmal wa au ilgha'i jaza. Dia sudah menentukan orang yang berbuat baik dapat pahala, orang yang berbuat dosa dapat siksa. Nah, kalau ini harus diterapkan dong. Jangan kemudian orang berbuat baik nggak dikasih pahala, orang berbuat buruk nggak dikasih dosa. Jangan. Harusnya dia mengikat dirinya supaya apa? Supaya undang-undang tadi betul-betul terlaksana. Yastaujibuhu khilafun, yang mana jaza tadi ilgha, ihmal itu artinya menutup mata, menutup mata lah ya. Ilgha menggugurkan atau menutup mata dari jaza atau balasan. Yastaujibuhu khilaf, yang mestinya diterima oleh orang yang melakukan suatu amalan yang bertentangan melawan Tuhan, berbuat dosa, ya harus dibalas dengan dosa, dengan siksa. Au i'mali jaza la yastahiquhu amal. Atau ada orang yang tidak pernah berbuat baik tapi dikasih pahala. Orang ada perbuatan baik kok dikasih pahala. Ini kan nggak benar. Tuhan tidak boleh seperti itu. Kata'dzibil ghafilil jahil. Seperti contohnya begini. Ada orang yang tidak tahu. Orang yang tidak tahu ya tidak boleh diazab. Orang yang tidak tahu tidak boleh disiksa. Kata'dzibil ghafilil jahil bi'adzabil muta'ammidil mu'anid. Jangan sampai orang yang tidak tahu, orang yang lalai, orang yang lupa disamakan perlakuannya dengan orang yang sengaja dan memang pembangkang. Jangan disamakan. Orang yang nggak tahu melakukan perbuatan salah, ya harusnya dimaafkan. Itu kan ya. Seorang pelaksana hukum kan harus seperti itu. Kalau ada orang yang sengaja tahu dia ada hukum semacam ini diterjang, seperti kita ini kalau naik motor lampu merah nggak ada polisi, jalan ya kan? Ayo siapa yang kayak gitu? Siapa yang pakai motor jam 9 malam nggak ada polisi, celingak-celinguk kanan kiri toleh nggak ada polisi, jalan siapa?
kita. Karena tidak ada mujri di situ, tidak ada pelaksana hukum. Nah, kalau ada orang yang tidak tahu, ada teman saya sekedar apa namanya, just for apa ya, just kidding aja ya. Ada teman saya orang desa, memang aslinya orang desa banget di daerah Madura sana. Tinggal kemudian di kota saya di Pekalongan, lalu kemudian pernah sempat tinggal di Jakarta berapa. Ini orang memang betul-betul orang desa dan nggak tahu hukumnya jalan tol, nggak tahu hukumnya jalan tol. Suatu kali dia naik motor, kemudian dia lihat kok macet di sebelah sini ya, sementara di jalan yang sebelah sana kok lengang, sepi. Wah, ini orang-orang kok bodoh-bodoh ya. Kenapa kok pada di tempat yang macet? Akhirnya dia masuk kemana? Ke tempat yang sepi tadi, yang lengang tadi. Ternyata tempat yang lengang itu adalah jalan tol. Ketika dia sedang memacu motornya di jalan tol, ada truk lewat. Mas, ini jalan tol. Apa jawaban dia? Saya tahu ini jalan tol. Lah iya, kenapa kok motor masuk sini? Saya tahu ini jalan tol, nanti saya bayar kok. Jadi dianggapnya orang tidak memilih jalan tol karena takut bayar. Motor pun sebenarnya tidak masalah, itu di benak dia. Nah, orang yang semacam ini, apakah disamakan dengan orang yang sengaja masuk ke jalan tol? Kan pernah lihat di YouTube orang yang sengaja masuk jalan tol. Apakah disamakan? Ya harusnya dibedakan. Oke. Wa akhdhil mazlumi bi itsmil zalim. Jangan orang yang mazlum diperlakukan seperti orang yang zalim. Wa illa kana dzulman minhu. Kalau Allah memperlakukan orang mazlum disamakan dengan orang zalim atau ditukar tempatnya. Allah memperlakukan orang mazlum layaknya orang yang zalim dan memperlakukan orang zalim layaknya orang yang mazlum. Ini adalah perbuatan kezaliman sendiri bagi Allah. Nah, kalau Allah akan melakukan sesuatu sebagai mujri, sebagai pelaksana hukum, maka harusnya dia juga tidak berbuat zalim. Ta'ala an dzalika 'uluwan kabira. Allah Maha tinggi dari perbuatan-perbuatan yang semacam ini. Wala'alla hadzal ma'na ma yuqal. Mungkin ini yang dikatakan inna dzulma maqdurun lahu ta'ala. Bahwa sebenarnya kezaliman itu bisa saja dilakukan. Jadi Allah itu sebenarnya mampu untuk berbuat zalim. Wala'alla hadza makna ma yuqal. Mungkin ini adalah makna dari yang dikatakan. Ada orang yang mengatakan begini, inna dzulma maqdurun lahu ta'ala, bahwa berbuat zalim itu sebenarnya bisa dilakukan oleh Allah. Maqdurun lahu, hal yang bisa dilakukan oleh Allah. Lakinnahu laisa biwaqi', tapi tidak mungkin kezaliman itu terjadi. Albattah artinya sama sekali. Tapi dia sama sekali tidak mungkin dilakukan oleh Allah. Kenapa kok Allah tidak melakukan kezaliman? Li'annahu naqsu kamalin. Kenapa Allah tidak melakukan kezaliman? Karena melakukan kezaliman itu adalah naqsu kamalin, yaitu sebuah kekurangan pada kesempurnaan. Allah Maha sempurna apa enggak? Maha sempurna. Lah kalau Maha sempurna, lalu ada kezaliman, berarti enggak sempurna. Mengurangi kesempurnaannya. Dan itu yatanazzahu ta'ala. Allah Maha suci dari itu. Fafardhu dzulmi minhu ta'ala, maka anggapan asumsi adanya kezaliman dari Allah itu adalah min fardil muhal, adalah sebuah asumsi yang mustahil. Walaysa bi fardhi muhal. Ya. Jadi bukan, ini apa bedanya tuh?
fa fardhu dzulmi minhu ta'ala min fardhil muhal wa laysa bi fardhi muhal. Tetapi sebenarnya perbuatan zalim yang dilakukan oleh Allah itu adalah perbuatan yang bisa dilakukan. Dia bukan muhal. Tetapi kalau dinisbatkan kepada Allah, tidak mungkin karena apa? Karena Allah Maha Sempurna. Sementara kezaliman itu adalah mengurangi kesempurnaan. Wa huwal mustafadu min zahiri qaulihi ta'ala, dan inilah yang bisa dipahami dari zahir firman Allah, wa ma kunna zalimin, dan tidaklah kami berbuat zalim. Ayat 209 surat Al-Asy'ara. Wa qauluhu ta'ala, juga firman Allah dalam surat Yunus ayat 44, innallaha la yadhlimun nasa syai'a, sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun. Atau firman Allah di surat Fussilat ayat 46, wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, dan tidaklah Tuhanmu berbuat zalim terhadap hamba-hambanya. Surat Nisa 165, li alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul, supaya manusia tidak punya hujjah lagi atas diri Allah setelah diutusnya para rasul. Ayat-ayat ini fadhahiruha annaha laysat min qabilis salibati bintifa'il mawdu'. Ini bukan bagian dari kasus salibah bintifa'il mawdu'. Apa artinya salibah bintifa'il mawdu'? Salibah bintifa'il mawdu' itu adalah sebuah proposisi yang mana penisbatannya kepada sesuatu yang tidak ada. Contoh. Anaknya Imdad, ya ini anaknya Imdad. Anaknya Imdad itu belum sekolah. Ya, pertanyaannya. Anaknya Imdad ini kan mau pembahasan kita, tema bahasan kita, mubtada'nya kita lah dalam nahwunya. Ada apa enggak itu anaknya Imdad? Enggak ada. Ini namanya salibah binti fa'il mawdu'. Anaknya Imdad tidak sekolah. Ini namanya salibah binti fa'il mawdu'. Kama yumi'u ilahi tafsiru man fassaraha, sebagaimana yang disyaratkan oleh orang yang menafsirkan ayat ini, bi annal makna, bahwa maknanya adalah annallah la yaf'alu fi'lan, bahwa Allah tidak melakukan suatu perbuatan atau fi'il, law fa'alahu ghairuhu lakana zaliman, yang kalau seandainya dilakukan oleh manusia atau orang lain atau pelaku lain, maka dia adalah perbuatan yang zalim. Jadi sebenarnya kalau kita mau menjabarkan sampai di sini cukup ya, bahasa di sini teksnya cukup. Sebenarnya pembahasan mengenai kezaliman, apakah Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim atau tidak, itu sudah jelas Allah tidak mungkin berbuat zalim. Tidak ada satupun di antara umat Islam yang mengatakan Allah berbuat zalim. Ini sudah jelas. Yang menjadi permasalahan itu adalah bagaimana kita menjabarkan kenapa Allah tidak berbuat zalim. Pertanyaan, bisakah Allah berbuat zalim atau tidak? Kalau Allah bisa berbuat zalim, berarti ada celah zulum kepada Allah. Kalau dikatakan Allah tidak bisa berbuat zalim, berarti ada celah kelemahan pada Allah. Paham ya? Allah tidak berbuat zalim. Semua mengatakan begitu. Tapi masalahnya Allah bisa nggak berbuat zalim? Kalau Allah bisa berbuat zalim, berarti ada celah untuk masuknya kezaliman kepada Allah. Bisa kok. Kalau Allah dikatakan tidak bisa berbuat zalim, berarti ada celah kelemahan pada diri Allah. Di sini dikatakan bahwasanya sebenarnya bukan masalah Allah bisa ataukah tidak, bahwa sebuah kezaliman itu kita lihat dulu. Apa sih makna kezaliman? Kezaliman itu adalah ketika seseorang melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Kalau saat ini kita mengatakan kezaliman seperti itu. Nah, kalau sesuatu dilakukan oleh sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan, kok dilakukan, itu artinya kezaliman. Berarti Allah Subhanahu wa taala kalau melakukan hal yang semacam itu, berarti Allah tidak sempurna.
Karena apa? Karena kesempurnaan Allah adalah kesempurnaan yang tidak mungkin akan ada sesuatu yang lebih baik dari itu. Segala yang terbaiklah yang dilakukan oleh Allah. Ini kurang lebih pembahasan mengenai masalah kezaliman yang dinisbatkan kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zalim. Ayat wa ma kunna zalimin yang dikaitkan dengan masalah pengutusan para nabi untuk suatu kaum adalah bahwa Allah membinasakan suatu kaum, tapi membinasakannya harus melalui sebuah proses. Prosesnya apa? Itmamul hujjah. Semua masyarakatnya sudah tahu kalau tidak mengikuti Allah, tidak mengikuti Nabi, maka akan diazab. Kok tetap tidak mau ikut, jadi azab. Ini juga berlaku hukumnya nanti di akhirat. Allah tidak akan mengazab suatu manusia, siapapun manusia di alam akhirat, kecuali kalau sudah hujahnya sempurna. Pertanyaan saya untuk kalian, jangan dijawab sekarang, jawabnya nanti minggu depan. Pertanyaan saya, kira-kira orang-orang Kristen yang menjadi mayoritas orang Eropa nanti di akhirat masuknya kemana? Ke surga atau ke neraka? Ya, nanti kita jadikan bahan diskusi ya. Minggu depan, insya Allah. Fadhol, kalau ada yang mau bertanya silakan. Alhamdulillah tidak ada yang mau nanya Ustaz. Tadi udah Japri. Enggak ada. Kenapa? Japri ke saya katanya mau nanya Ustaz. Oh. Insya Allah minggu depan dia tanyanya ya Fahmi ya. Waktunya sudah lewat. Siap, Ustaz. Semoga kalian semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu diberi keceriaan, kebahagiaan dunia sebelum akhirat. Semoga cepat pinter supaya bumi Indonesia ini semakin banyak orang-orang pinter, khususnya dari keluarga besar Sadra, insya Allah. Saya mohon diri dari kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.